untuk terjadi konversi subscribe atau register atau booking atau apapun itu biasanya 1 sampai dengan 5%. Karena saya melakukan metodologi viral, membangun Z-mode, zero moment of truth dan lain-lain, yang terjadi adalah konversi saya lebih dari 23,21% yang harusnya 1 sampai 5%. Itu pun belum tentu, itu konversi belum tentu register. Tapi saya berhasil menciptakan 23,2%. Hari ini kita bicara tentang yang namanya 1 juta traffic. Di sini siapa yang bisnisnya online? Ayo, online semua yang sono, Pak Brewo ya. Online jual villa, hotel, booking dan lain-lain ya. Oke, di sini saya sharing. Sharing ini adalah bentuk pengalaman kami dalam mengakuisisi user, akuisisi merchant, dan bagaimana cara kami membuat bisnis kami tumbuh di internet. Saya menggunakan strategi yaitu growth hacking. Sudah tahu pendekatan growth hacking? Belum? Pendekatan growth hacking yaitu pendekatan dengan membuat alternatif cost lebih murah. Setuju? Semua pengen murah? Kalau yang jualan hotel atau villa bisa dibayangkan 1 klik sekarang di Google AdWords itu Rp70.000. Kalau dalam 1 bulan dia membutuhkan traffic sekitar Rp10.000, berarti hotel itu atau villa itu butuh budget berapa? Rp70.000 per klik dikalikan 10.000, berarti butuh berapa? Budgetnya berapa? 700 ya? 700 juta rupiah. Kira-kira villa atau hotel itu akan mengeluarkan budget Rp700.000 hanya untuk melakukan mendatangkan traffic lewat Google atau bagaimana? Berani keluarin 700 sampai 500 atau 100 juta lah untuk campaign di AdWords, Google AdWords? Mau keluarin segitu? Datangin traffic hanya 10.000? Gak mau ya, buat bayar bank atau operation dan lain-lain. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya alternatif cost, cara-cara alternatif yang kira-kira intinya kalau bisa gratis. IP-mu, wah ini, IP-mu melakukan pendekatan ini. Jadi IP-mu itu di Bali, saya cerita aja sebelumnya. IP-mu saya besarkan saya buat pada tahun sekitar 4-5 tahun yang lalu dengan budget sekitar Rp2 juta. Dikit ya? Rp2 juta. Itu masih di kantor Sansegot kita dari sana. Kita develop dengan Rp2 juta dan dalam tempo hampir 1 tahun baru versi beta. Itu 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Setelah itu ada waktu saya main ke Jakarta, ada orang kasihan dengan saya. Oke, kamu ini idemu bagus, tapi kamu nggak punya uang. Kok tahu, Pak? Ya mukamu kan memang nggak punya uang. Oke, Pak. Akhirnya saya didonasi sebesar Rp200 juta. Rp2.200.000 karena saya ngomong, saya sebut Mister itu Mister X. Ya kan? Rp200 juta akhirnya saya dikasih. Yang tadinya dia bergurau, yang saya pikir harus pakai tanda tangan notaris dan lain-lain, ternyata tidak. Dan dari Rp200 juta itu akhirnya saya belikan server dan beberapa sisa dananya saya gunakan untuk campaign yang sampai sekarang. Dan setelah itu saya lakukan karena dananya server mahal ya harganya ya. Untuk dedicated server saya harus punya alat sendiri. Ternyata sisa duit waktu itu hanya Rp10 juta. Karena saya harus fokus ke teknologi, ya, ke teknologi, saya bikin data center dan lain-lain. Ternyata saya hanya sisa Rp10 juta. Kalau nggak salah 10 sampai Rp15 juta. Saya nggak mungkin pasang Google AdWords, dan saya akan melakukan banyak kekurangan uang kalau melakukan hal-hal yang mainstream. Akhirnya saya ingat MacGyver, salah satu tokoh
waktu saya SMA saya senang banget dia karena banyak akalnya. Belum ini. Ya. Nah, dari sini akhirnya saya membangun salah satunya yang namanya Zero Moment of Truth. Saya berpikir Zero Moment of Truth jadi landasan dari kesuksesan traffic yang datang sendiri. Saya sekarang sudah tidak mengeluarkan sepeser pun uang untuk melakukan campaign mencari merchant dari Sabang sampai Merauke. Dan itu bisa Anda lakukan semuanya. Zero Moment of Truth itu artinya begini. Pertama kali orang datang, hanya datang karena traffic atau datang dari dengar dari orang. Contohnya seperti ini. Anda datang ke sini karena dikasih tahu teman atau lihat iklan. Tahu dari teman? Atau dari iklan? Dari teman. Efeknya akan lebih efektif datang dari teman atau datang dari iklan? Teman. Itulah hal yang sangat penting yang saya pegang sampai sekarang ketika saya harus membangun traffic. Oke, saya mulai. 1. Killer content. Killer content seperti ini maksudnya. Untuk membangun traffic tadi itu, kita harus membuat kata-kata atau pesan ngomongnya harus bagus. Contohnya seperti ini. Saya tidak pernah pasang Google AdWords atau atau Facebook Ads dikarenakan saya punya alasan seperti ini. Kalau iklan, saya akan pasang bid sekian, saya akan pasang duit sekian, saya akan pasang sekian. Walaupun iklan itu penting, tapi semua bisnis saya tidak saya lewatkan ke sana semua. Saya lebih cenderung membuat viral content, viral unique content. Nah, dari sini kalau karena keyakinan saya, kalau kita menuliskan iklan, biasanya dijual sarung atau kamar kosong atau apalah gitu ya. Nah, kira-kira itu akan terbangun komunikasi yang satu arah atau dua arah. Pasti satu arah. Kalau satu arah, konversinya pasti sedikit. Nah, di IPmu itu punya kecenderungan yang nggak karuan, saya bilang. Itu bisnis model yang kalau Anda mau bisnis di sana, dipikirkan lagi. Karena apa? 1, saya harus berhadapan dengan yang namanya regulasi Bank Indonesia. 2, saya harus berhadapan dengan behavior masyarakat Indonesia kalau e-commerce maunya pakai bank transfer. Saya tidak pernah ngomong tentang IPmu, jarang banget. Dari 10 posting saya, hanya 1 saya ngomongnya tentang IPmu. Yang saya omongkan pasti biasanya adalah tentang kebangkitan Indonesia, tentang Gajah Mada, tentang Bali, tentang ini. Ujung-ujungnya terakhir serial saya posting itu, Anda akan kuat dengan ide. Jadi nggak ada ceritanya juga ketika Anda jualan di Twitter dan lain-lain. Killer kontennya harus ada serialnya, ada skenarionya. Saya pernah membuat viral itu. Sebenarnya simpel, judulnya Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Tapi SCTV membuat isu dalam waktu itu adalah Hari Belanja Online Nasional. Banyak harga-harga yang tidak match, diskon-diskonnya nggak match semua. Nah, habis itu di TV saya kamera foto biasa ya, saya kamera handphone aja. Saya kamera handphone, terus saya upload dalam waktu 3 hari. Itu yang nge-share hampir sekitar 6.000 orang nge-share. Hanya dengan tagline ini, Harbolnas Hari Global Nasional. Itu sampai 6.000. Karena viral. Karena momennya pas. Jadi akhirnya saya punya cara berpikir gini. Viral akan terjadi ketika memang konten, momen, atau insentif share yang diberikan. Anda share, dapat 1 pensil. Anda share, dapat duit. Seperti itu. Anda naik Gojek, naik Grab, ada Grab ya, di Bali ya. Itu nanti kalau Anda share, Anda dapat bonus sekian. Semacam itulah. Nah, memaksimalkan analitik. Saya tanya, di sini yang biasa main Google Analytics? Atau
Ini contohnya. Ini tadi malam ini. Tadi malam. Saya mengambil studi kasus ini di IPMU sendiri ya. Saya memang di IPMU tidak pernah menggunakan ads, tidak pernah menggunakan konten apapun, karena saya harus mengukur penetrasi kita itu seperti apa, pengguna kita itu seperti apa, dan baiknya harus seperti apa. Karena tidak semua orang mencari merchant atau nasabah itu gampang. Cari merchant itu susah. Jadi caranya saya begini. Saya cari dalam, ini jam berapa? Kalau nggak salah jam 10 malam ya, tadi malam. Ada sekitar waktu itu ada 231 orang masuk di website yang akhirnya menjadi aktif user sampai 50 orang. Seperti ini. Yang dimaksud, nah ini setiap hari makanan saya nggak lihat Google Analytics. Karena apa? Terlalu banyak fitur yang saya harus menentukan atau saya harus membuat kesimpulan, saya harus melakukan pivot, saya harus pakai strategi A, strategi B, macam-macam. Saya menggunakan namanya pegboard. Ini pegboard. Nah, kesimpulannya seperti ini akhirnya. Saya dapatkan metode harusnya untuk traffic yang masuk ke website Anda, untuk terjadi konversi subscribe atau register atau booking atau apapun itu, biasanya 1 sampai dengan 5%. Karena saya melakukan metodologi viral, membangun Z-mode, zero moment of truth, dan lain-lain, yang terjadi adalah konversi saya lebih dari 23,21%, yang harusnya 1 sampai 5%. Itu pun belum tentu, itu konversi, belum tentu register. Tapi saya berhasil menciptakan 23,21%. Dari traffic yang masuk 6.000 sekian ya visitor, yang ngeklik register itu ada 1.500 sekian. Jadi nggak heran traffic yang datang itu tidak nyasar sembarang nyasar. Saya tidak perlu membangun iklan segede-gedenya, tetapi saya benar-benar harus memahami user IPMU bagaimana dia akan menggunakan sistem kita. Tetapi bagi saya yang paling penting, saya harus mengetahui dulu dengan organik yang dibutuhkan orang Indonesia itu seperti apa. Karena produk IPMU yang kita bangun adalah harus mengandung kearifan lokal.